Dikhianatin sama orang yang lo percaya itu sakit. Pas lo kira semua orang hatinya sama baik kayak lo, tapi ternyata enggak. Gua ngerti ketika perjuangan lo disia-siain, atau gimana sakitnya direndahin. Dan gimana perasaan malu itu bikin lo pengen ngilang aja. Di momen-momen kayak gitu, pikiran lo sering kasih solusi instan. Balas. Biar dia ngerasain hal yang sama. Begitu suaranya. Gue juga pernah dengar suara itu. Dan gue paham betapa riuhnya di keadaan itu. Tapi sebelum kita nurutin suara itu, gue pengen lo tinggal sebentar di sini. Dengerin dulu cerita ini. Ngobrol sebagaimana layaknya hati ke hati. Siap? Gue tahu, rasa pengen balas dendam itu muncul bukan karena lo jahat. Itu naluri dasar manusia. Otak kita nyari cara cepet biar adil. Kalau ada orang yang nyakitin kita, ya sakitin balik, biar seimbang. Dan di kepala kita, bayangan itu seringnya terasa manis. Seolah-olah begitu kita bales, luka langsung sembuh. Sakit hati yang selama ini kita rasain, hilang seketika. Tapi kenyataannya, nggak sesederhana itu. Balas dendam itu kayak kita minum air laut. Awalnya bikin dahaga reda, tapi makin diminum justru bikin lo makin kehausan dan tersiksa. Pertanyaannya mungkin, terus sekarang gue harus gimana? Atau gimana hilangin perasaan sakit hati ini? Apa gue harus terima gitu aja perlakuan jahat orang ke gue? Gue paham kenapa pertanyaan itu bisa muncul, karena ketika hati lagi hancur, wajar kalau pikiran pengen cari jalan pintas. Dan lo nggak salah ngerasain itu. Itu tandanya lo manusia. Dan yang paling penting, tandanya luka lo itu nyata. Tapi justru karena nyata, dia butuh proses buat pulih, bukan sekadar pelampiasan sesaat. Gue jelasin pelan-pelan. Bayangan balas dendam itu emang kelihatan manis banget di kepala. Kayak lo akhirnya menang, bisa bikin dia ngerasain sakit yang sama. Di otak, itu kebayang kayak obat mujarab yang langsung bikin hati plong. Tapi kalau jujur kita tanya ke diri sendiri, setelah dibales, apa luka itu beneran sembuh? Atau cuma reda sebentar, lalu kehampaan itu balik lagi? Kadang, balas dendam itu ibarat lo nutup luka dalam pakai perban tipis. Dari luar kelihatan ketutup, tapi di dalam masih perih, masih ngilu tiap kebawa ingatan. Gue ngerti kok, keinginan buat lega itu besar banget. Siapa sih yang nggak pengen sakit hatinya hilang? Tapi lega yang datang dari nyakitin orang lain biasanya cuma numpang lewat. Setelah itu, hati lo tetap butuh sesuatu yang lebih dari sekadar lihat dia jatuh. Singkatnya gini, lo pasti pernah dengar pepatah. Balas dendam terbaik adalah hidupmu yang baik, atau yang semisal mungkin. Kedengeran puitis dan sebenarnya ada benernya, tapi banyak yang salah nangkep. Mereka kira hidup baik itu tentang pamer. Pamer kerjaan baru, pamer pasangan baru, pamer liburan. Masalahnya, pamer itu juga bentuk respons. Masih tentang orang yang nyakitin lo. Jadi kalau motifnya balas, lo tetap disetir oleh mereka. Intinya bukan soal menunjukkan, tapi soal melepaskan. Kalau target hidup baik masih niatnya buat balas dendam, itu bukan kebebasan. Itu cuma cara lain buat nyimpen dendam, tapi kelihatan lebih manis. Gue jelasin pelan-pelan. Misal, lo diputusin mantan, terus lo pikir, oke, gue harus sukses biar dia nyesel. Kalau lo fokusnya cuma supaya dia iri, tiap langkah lo masih dikontrol sama dia. Lo pamer kerjaan baru, pamer pasangan baru, padahal sebenarnya itu buat dia, bukan buat lo sendiri. Yang seharusnya, fokus ke diri sendiri, misal, belajar skill baru, bangun pola hidup sehat, perbaiki relasi, atau ngejar impian. Lo seneng karena hidup lo maju, bukan karena pengen dia mikir, gue nyesel. Bebasnya hati lo datang dari melepaskan dendam, bukan dari ngasih pelajaran ke orang lain. Oke, ini bagian penting. Kalau jawaban standar hidup lebih baik masih terasa nggak jelas, gue kasih alternatif yang lebih jujur dan bebas. Balas dendam terbaik itu bukan melakukan sesuatu pada orang lain, tapi nggak membiarkan pengalaman itu menghabiskan hidup lo. Artinya, lo nggak perlu nyakitin balik, nggak perlu pamer, nggak perlu ngejar dia demi pembuktian. Lo mulai mengalihkan fokus dari dia yang nyakitin jadi gua yang mau sembuh. Contoh nyata, daripada lo habisin waktu mikirin cara buat dia menyesal, malu atau yang lainnya, lo pakai waktu itu untuk belajar skill baru, jaga kesehatan, atau bangun hubungan yang benar-benar bermakna. Kebahagiaan yang dibangun dari niat sendiri bukan sebagai bentuk balas dendam, itu jauh lebih tahan lama. Dan satu hal yang sering diremehin, ketika lo ngerasa pengen banget membalas, tapi lo nahan sebentar aja, itu udah keren banget. Itu menang, bukan lemah. Kesimpulannya, bukan nggak ada balas dendam terbaik. Ada, tapi bentuknya bukan aksi terhadap dia. Bentuknya adalah hati yang lebih bebas, setiap hal baik yang lo lakuin dan lo usahakan, benar-benar sepenuhnya dicurahin buat diri lo sendiri. Sesimpel, hidup lo pengen lebih baik aja.
Biar nggak cuman wacana, ini langkah simpel yang bisa lo coba. 1. Namain emosinya. Pas dorongan buat balas muncul, bilang sama diri sendiri, oke, ini marah, ini malu, ini kecewa. Memberi nama pada apa yang lo rasain bikin emosi itu nggak dominan. 2. Batasi replay. Aturan kecil, boleh kepikiran 3 kali sehari, masing-masing 2 menit. Habis itu stop. Kalau perlu, pakai alarm. 3. Alihkan ke goal growth. Tulis 3 hal yang lo pengen capai dalam 3 bulan ke depan, taruh di meja. Setiap kali pengen balas, cek itu. 4. Ritual aman buat rilis. Tulis pesan buat orang yang nyakitin lo di kertas. Setelah selesai, sobek kertasnya. Biar emosinya keluar, tapi nggak nambah masalah baru. 5. Jaga lingkungan. Kurangi interaksi sama orang atau situasi yang bisa mancing luka itu datang. Bukan kabur, tapi recovery. Praktikan satu persatu. Nggak perlu sempurna, progres kecil aja udah berarti banget. Jadi, sampai di sini kita tahu, balas dendam itu kelihatan manis, tapi pahit kalau dijalanin. Yang bikin kita menang, bukan gimana cara nyakitin balik, tapi gimana kita milih. Milih buat nggak biarin luka itu ngambil lebih banyak lagi dari hidup kita. Kekuatan terbesar lo bukan pas lo bisa bikin orang lain nyesel, tapi pas lo bisa sembuh, bangun lagi, terus jalan maju. Itu balas dendam yang nggak kelihatan, tapi justru paling ngena. Sekarang gue pengen nanya ke lo, pernah nggak ada momen lo pengen banget balas dendam? Dan apa yang akhirnya lo lakuin? Tulis di kolom komentar, siapa tahu ceritamu bisa jadi pegangan buat orang lain juga. Kalau lo ngerasa obrolan ini bikin hati agak lebih lega, jangan lupa like dan subscribe ya, biar kita bisa terus ngobrol hal-hal kayak gini. Ingat, fokus ke diri lo, rawat diri lo, itu udah bentuk balas dendam paling sunyi tapi paling kuat. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa hidup seutuhnya.